Banyak orang tidak sadar bahwa masalah terbesar dalam pertanian hari ini bukan kekurangan teknologi, bukan kekurangan pupuk, bahkan bukan kekurangan lahan, tapi karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dirancang untuk dikendalikan. Dan yang lebih mengejutkan, ada satu sistem dari Jepang yang justru bekerja dengan cara sebaliknya, tidak mengontrol, ia tidak memaksa, dan juga tidak melawan, tapi hasilnya tetap ada, bahkan stabil selama ratusan tahun. Sistem itu bernama Satoyama. Satoyama sering disalahpahami. Banyak yang mengira ini hanya metode pertanian tradisional atau sekedar cara hidup orang desa di Jepang. Padahal kalau dilihat lebih dalam, Satoyama bukan teknik. Satoyama adalah cara melihat realitas, cara memahami hubungan antara manusia, alam, energi, waktu, dan keseimbangan. Dan yang menarik, Satoyama tidak ditulis sebagai ilmu resmi. Ia diwariskan melalui praktik, melalui pengamatan, dan melalui kesadaran. Secara sederhana, Satoyama adalah zona peralihan antara gunung yaitu Yama dan desa yaitu Sato. Tapi ini hanya permukaan. Yang sebenarnya terjadi di Satoyama adalah integrasi antara sistem liar dan sistem manusia. Ia bukan dipisah, bukan didominasi, tapi disatukan. Di balik Satoyama, ada prinsip yang sangat dalam, yaitu manusia bukan pusat sistem. Ini bertolak belakang dengan hampir semua sistem modern. Dalam Satoyama, manusia bukan penguasa, manusia bukan pengendali, manusia bukan pemilik alam. Manusia hanya bagian dari jaringan, dan ini mengubah segalanya. Dalam sistem modern, kita selalu berpikir, tanah harus diolah, hama harus dibasmi, dan tanaman harus diatur. Tapi di Satoyama justru bertanya, kenapa kita harus mengontrol sesuatu yang sudah bekerja sempurna? Ini berdasarkan pada realitas. Selama jutaan tahun, alam sudah menciptakan sistem yang seimbang, yang adaptif, yang mampu memperbaiki dirinya sendiri tanpa campur tangan manusia. Tapi ada satu hal yang membuat Satoyama berbeda, bukan karena ia membiarkan alam liar, tapi karena ada interaksi halus yang hampir tidak terlihat, dan disinilah rahasianya. Satoyama tidak berarti tidak melakukan apa-apa, justru sebaliknya, manusia tetap berperan, tapi perannya sangat berbeda. Bukan intervensi besar, tapi interaksi kecil yang presisi. Contohnya, mengambil kayu secukupnya dari hutan, membiarkan sebagian daun tetap membusuk, dan mengarahkan air, bukan memaksanya. Ini terlihat sederhana, tapi efeknya sangat luar biasa. Yang jarang dibahas, Satoyama bekerja dengan prinsip tidak ada limbah. Semua kembali ke sistem, daun gugur jadi humus, sisa panen jadi nutrisi, dan air berputar dalam siklus alami. Ini disebut sebagai closed loop ecosystem. Dan menariknya, ini jauh lebih efisien dibanding sistem industri modern yang selalu menghasilkan limbah. Satoyama tidak bekerja dalam waktu cepat, ia bekerja dalam waktu panjang, siklus berulang, dan ritme alam. Ini yang sangat sulit dipahami di dunia modern, karena kita terbiasa dengan hasil instan, panen cepat, dan keuntungan jangka pendek. Satoyama justru fokus pada stabilitas jangka panjang. Dalam Satoyama, tanaman tidak disusun sembarangan. Ada struktur berlapis seperti pohon tinggi, semak, tanaman rendah, dan tanaman penutup tanah. Ini akan menciptakan penyerapan energi matahari maksimal. Setiap lapisan menangkap cahaya yang berbeda, memanfaatkan ruang berbeda, dan menghasilkan output yang berbeda. Ini seperti panel surya alami multi-layer. Dan menariknya, tidak perlu teknologi canggih. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi, bukan pada tanaman, melainkan pada sesuatu yang tidak terlihat, yang justru mengendalikan semuanya. Tanah Satoyama bukan objek mati. Tanah adalah jaringan hidup super kompleks. Di dalamnya terdapat bakteri, jamur, nematoda, dan mikrofauna. Semuanya saling terhubung. Dan yang mengejutkan, tanaman tidak makan pupuk. Tanaman sebenarnya berkomunikasi dengan mikroorganisme. Akar tanaman mengeluarkan eksudat atau bulat cair. Ini seperti uang yang diberikan ke mikroba. Sebagai imbalannya, mikroba menyediakan nutrisi, mikroba melindungi akar, dan mikroba memperbaiki tanah. Ini adalah sistem barter biologis, dan ini terjadi setiap detik di bawah tanah tanpa kita sadari. Dari sini muncul satu kesimpulan besar. Kehidupan bukan tentang kompetisi, tapi tentang kolaborasi. Yang mana ini bertolak belakang dengan narasi modern. Yang kuat bertahan, yang lemah akan mati. Satoyama menunjukkan yang terhubung, yang bertahan.
Dan pada detik ini kita mulai sadar sesuatu, bahwa mungkin selama ini kita melihat alam dengan cara yang salah. Satoyama tidak mengejar hasil maksimal, tapi justru menghasilkan hasil yang cukup, tapi stabil. Dan anehnya, dalam jangka panjang, ini jauh lebih menguntungkan karena biaya rendah, resiko kecil, dan sistem tahan kritis. Tapi semua ini masih belum menjelaskan satu hal, bagaimana mungkin sistem ini bisa tetap subur tanpa pupuk tambahan, tanpa input besar, tanpa teknologi canggih. Dan jawabannya ada di sesuatu yang selama ini kita anggap sepele, yaitu air dan tanah yang hidup. Semakin dalam kita memahami ini, semakin kita sadar bahwa masalahnya bukan pada alam, tapi pada cara kita memperlakukannya. Dan pada bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang bagaimana air, tanah, dan mikroorganisme menciptakan sistem yang bisa menghidupkan dirinya sendiri. Dan bagian ini, kamu akan mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Banyak yang mengira air itu cuma H2O, tidak punya kehidupan, tidak punya peran selain membasahi tanah. Tapi di Satoyama, air bukan sekedar cairan. Air adalah pembawa energi, informasi, dan kehidupan. Dan cara air bergerak menentukan apakah tanah akan hidup atau mati. Kalau kita lihat pertanian modern, air selalu diperlakukan dengan cara yang sama. Dialirkan secepat mungkin, dibuat lurus, dibuat efisien, dan dipompa, ditekan, serta dipaksa. Semakin cepat dianggap semakin baik, tapi Satoyama justru melakukan kebalikannya. Air tidak dipercepat, air diperlambat, air tidak dipaksa, tapi air dibiarkan berpikir. Dan disinilah sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Dalam sistem Satoyama, air tidak pernah bergerak lurus, ia berkelok, ia menyerap, ia masuk ke tanah, lalu keluar lagi. Kenapa hal ini terjadi? Karena setiap detik, air bersentuhan dengan akar tanaman, lapisan tanah organik, batu mineral, dan mikroorganisme. Setiap interaksi itu mengubah kualitas air. Air bukan hanya membawa nutrisi, air juga membawa informasi biologis. Ketika air melewati tanah yang hidup, ia membawa mikroba, ia membawa enzim, ia membawa sinyal kimia. Ini seperti data yang mengalir. Dan ketika air itu sampai ke akar tanaman, tanaman tidak hanya minum, tanaman membaca kondisi lingkungan. Dan disinilah hal aneh mulai muncul. Ketika air terlalu bersih, terlalu cepat, dan terlalu steril, justru sistem menjadi lemah. Kenapa ini bisa terjadi? Air irigasi modern sering berasal dari kanal beton, mengalir lurus, minim interaksi biologis. Secara fisik, air itu bersih, tapi secara biologis, air itu miskin kehidupan. Dan ketika air seperti ini masuk ke tanah, tanah harus bekerja lebih keras. Akhirnya, mikroba berkurang, struktur tanah rusak, dan ketergantungan pupuk meningkat. Dalam sistem Satoyama, air sengaja diperlambat. Kenapa? Karena semakin lama air berada di sistem, semakin banyak interaksi yang terjadi. Dan ini menciptakan air yang kaya biologis. Dengan ciri-ciri mengandung mikroorganisme aktif, membawa mineral alami, dan memiliki energi yang jauh lebih stabil. Ini sering disebut sebagai living water atau air hidup. Ketika air bergerak perlahan melalui tanah organik, terjadi beberapa proses penting. Yang pertama yaitu ada filtrasi alami, yaitu air disaring oleh akar, humus, dan mikroba. Lalu yang kedua ada aktivasi mikrobiologi. Mikroorganisme berkembang dalam air. Yang ketiga ada pertukaran ion, yaitu mineral larut dan menjadi lebih tersedia. Yang keempat ada strukturisasi ulang, yaitu air berubah dalam pola molekuler karena interaksi lingkungan. Pada titik ini, kita masuk ke area yang jarang dibahas di pertanian konvensional, yaitu air bisa membawa energi listrik mikro, dan ini bukan metafora. Tanah hidup menghasilkan alur listrik mikro. Ini berasal dari aktivasi bakteri, reaksi kimia alami, dan pergerakan ion dalam air. Ketika air bergerak melalui sistem ini, maka air akan menjadi media penghantar energi. Dan ketika akar tanaman menyerap air, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tapi juga aliran energi listrik mikro. Akar tanaman memiliki gradien listrik, potensial membran, dan sistem sinyal elektrokimia. Ini berarti tanaman merasakan lingkungan melalui sinyal listrik, dan air adalah media utamanya. Karena air di Satoyama bergerak alami, kaya mikroba, dan penuh interaksi, maka akan terjadi sinyal biologis lebih stabil, tanaman lebih adaptif, dan sistem lebih tahan stres.
Ini yang membantu tanaman tidak mudah sakit dan tanah tidak cepat rusak. Dan disinilah kita mulai melihat sesuatu, bahwa Satoyama bukan hanya sistem fisik, tapi juga sistem energi. Air di Satoyama tidak hilang, ia meresap ke tanah, disimpan dalam akar, diuapkan oleh tanaman, dan kembali menjadi hujan lokal. Ini menciptakan mikroklimat, dan ini yang jarang disadari. Satoyama bisa menciptakan cuacanya sendiri. Ketika vegetasi beragam dan air stabil, kelembapan meningkat, suhu lebih stabil, dan angin lebih lembut, maka ini menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan jangka panjang. Tapi ada satu hal yang jauh lebih dalam lagi yang menghubungkan semuanya antara air, tanah, tanaman, dan energi, yaitu ritme. Satoyama tidak bekerja secara acak, semua bergerak dalam ritme seperti musim, siklus air, pertumbuhan tanaman, dan aktivitas mikroba. Dan manusia tidak mencoba mengubah ritme ini, manusia hanya menyesuaikan diri. Ketika air mengalir sesuai ritme, tanah tetap hidup. Ketika tanah hidup, tanaman mulai stabil. Ketika tanaman stabil, seluruh sistem menjadi kuat. Dan semua itu tidak membutuhkan kontrol berlebihan. Jadi rahasia Satoyama bukan pupuk, bukan teknologi, bukan alat canggih, tapi bagaimana air bergerak, air berinteraksi, dan air membawa kehidupan. Air bukan sekitar elemen, air adalah sistem itu sendiri. Yang paling mengejutkan dari Satoyama bukan tanahnya, bukan airnya, bukan juga tanamannya, tapi satu hal, manusia justru tidak mencoba menjadi pengendali. Dan anehnya, semakin manusia mundur, justru sistem menjadi lebih stabil. Kalau dipikir-pikir, ini bertolak belakang dengan semua yang kita pelajari hari ini. Kita diajarkan, semakin banyak kontrol, semakin baik, semakin cepat, semakin efisien, semakin besar intervensi, semakin tinggi hasil. Tapi Satoyama menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahwa terlalu banyak intervensi justru menghancurkan keseimbangan yang sudah ada. Di Satoyama, manusia tidak melihat alam sebagai objek, tapi sebagai sistem yang sudah lengkap, dan ini mengubah peran manusia secara total, dari pengendali, pemaksa, pengoptimasi, menjadi pengamat, penjaga, dan penyeimbang. Kita jarang menyadari, setiap kali manusia mencoba memperbaiki alam, seringkali justru menciptakan masalah baru. Contohnya sederhana, seperti membasmi hama, predator ikut hilang, memberi pupuk berlebihan, mikroba akan mati, lalu mengolah tanah berlebihan, struktur akan rusak. Ini menciptakan efek berantai, semakin dikontrol, semakin tidak stabil. Satoyama justru melakukan kebalikannya, yaitu mengurangi intervensi sampai titik optimal. Tapi bukan berarti manusia tidak melakukan apa-apa, justru ada pola intervensi yang sangat unik, yang hampir tidak pernah diajarkan. Satoyama tidak membiarkan alam sepenuhnya liar, tetap ada interaksi, tapi sifatnya kecil, halus, dan tepat waktu. Ini disebut sebagai disturbance kecil yang terkontrol. Contohnya, memotong sebagian vegetasi, bukan semuanya, mengambil hasil tanpa merusak akar, dan membuka ruang cahaya secukupnya. Kenapa ini penting? Karena alam sebenarnya butuh gangguan ringan untuk tetap dinamis. Tanpa gangguan sama sekali, sistem bisa stagnan, spesies tertentu mendominasi, dan keseimbangan berubah. Dengan gangguan berlebihan, sistem bisa rusak, dan keanekaragaman bisa hilang. Satoyama menemukan titik tengah, cukup terganggu untuk tetap hidup, tapi tidak cukup besar untuk rusak. Dan disinilah kita mulai melihat bahwa manusia di Satoyama bukan sekedar petani, tapi seperti konduktor dalam sebuah orkestra alam. Petani dalam sistem Satoyama tidak bekerja berdasarkan jadwal kaku. Mereka bekerja berdasarkan tanda alam, perubahan kecil, dan pola yang berulang. Mereka membaca warna daun, kelembapan tanah, suara serangga, dan arah angin. Ini bukan cerita mistis, ini adalah observasi tingkat tinggi yang hilang di pertanian modern. Dan ketika manusia mulai membaca sistem, bukan memaksanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tapi ketika semua elemen sinkron, seperti air mengalir alami, tanahnya hidup, mikroba aktif, dan tanaman seimbang, maka sistem mulai mengatur dirinya sendiri. Ini disebut sebagai self-regulation ecosystem. Dan pada titik ini, peran manusia menjadi sangat kecil. Dalam kondisi ini, hama tidak meledak karena predator tetap ada, tanah tidak habis karena siklus nutrisi berjalan, tanaman tidak stres karena lingkungan stabil. Ini menciptakan sistem yang tahan krisis,
bahkan tanpa intervensi besar. Sampai titik ini, muncul satu pertanyaan yang cukup dalam. Apakah selama ini kita terlalu sibuk mengontrol sampai lupa bagaimana memahami? Pertanian modern mengejar efisiensi dengan mesin, bahan kimia, dan percepatan. Satoyama mencapai efisiensi dengan keselarasan. Ketika semua bekerja sama, energi tidak terbuang, sumber daya tidak habis, dan hasil tetap stabil. Ini efisien yang tidak terlihat, tapi sangat kuat. Tapi ada satu hal terakhir yang sering diabaikan, padahal ini yang menentukan apakah sistem ini bisa bertahan ataukah hancur. Di Satoyama, alam tidak dilihat sebagai alat produksi, tapi sebagai bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Ini akan menciptakan rasa tanggung jawab, rasa hormat, dan rasa keterhubungan. Dan ini bukan hal kecil, karena tanpa mindset ini, semua teknik bisa gagal. Ketika manusia tidak serakah, tidak memaksa, tidak merusak siklus, maka alam memberikan lebih dari cukup, bukan berlimpah secara instan, tapi stabil dan berkelanjutan. Satoyama membuktikan sesuatu yang sangat jarang disadari, yaitu kita tidak perlu mengalahkan alam untuk bertahan, kita tidak perlu mengontrol semuanya untuk akses, kita tidak perlu teknologi besar untuk menciptakan sistem yang kuat. Yang kita butuhkan adalah memahami bagaimana menjadi bagian dari sistem itu. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, Satoyama bukan tentang teknik menanam, cara bertani, atau mengubah metode produksi, tapi tentang cara berpikir, cara melihat dunia, cara berinteraksi dengan kehidupan. Dan mungkin semua ini terdengar sederhana, air mengalir, daun jatuh, dan tanah hidup. Tapi justru disitulah letak keajaibannya, bahwa sesuatu yang paling sederhana ternyata menyimpan sistem paling kompleks. Dan mungkin yang selama ini kita cari di luar sebenarnya sudah ada sejak awal. Bukan di teknologi, bukan di alat, tapi di cara kita memahami alam. Kalau kamu sampai pada titik ini, berarti kamu sudah melihat sesuatu yang berbeda. Dan ini bukan akhir, karena semakin dalam kamu masuk ke konsep seperti ini, semakin kamu sadar bahwa masa depan pertanian bukan tentang menjadi lebih canggih, tapi menjadi lebih selaras.